Jadi ini minggu terakhir ya, nanti adik-adik minggu depan sudah EAS ya. Jadi saya sudah menerima hasil kuisnya. Monggo, siapa yang mau menjawab nomor 1 adik-adik? Kita coba membahas soalnya ya. Siapa yang mau mengerjakan nomor 1? Recording in progress. Baru saya jelaskan adik. Halo adik-adik. Atau saya tunjuk aja ya? Ya, Pak. Ada, ya Mbak Rafika. Ada Mbak Rafika, halo? Saya lihat pekerjaannya Mbak Rafika. Ada Mbak Rafika? Mbak Rafika ini tidak ada ya. Belum masuk di dalam Mbak Rafika. Nah, saya coba lagi melihat punyanya. Ini Mbak Aulia Deviana. Ada Mbak Aulia Deviana? Halo Mbak Aulia Deviana. Adakah Mbak Aulia? Iya Pak. Monggo dijelaskan Mbak. Yang nomor 1 ya Pak. Nomor 1 iya, monggo. Saya izin setting ya Pak. Ya monggo silakan. Sudah terlihat Pak. Sudah. Oke, monggo. Jadi dari soalnya itu diketahui untuk streamnya itu dari satu produk yang hot itu refer satu produk, yang dua itu yang hot refer satu produk, terus stream code-nya yang refer 1 bit sama refer 2 bit, terus ditulis suhu-suhunya. Jadi satunya yang hot itu dari 250 sampai 40, yang stream 2 itu dari 200 sampai 5, kemudian yang stream 3 30 sampai 180, dan stream 4-nya 140 sampai 230. Kemudian diketahui CP-nya, lalu dicari delta H-nya itu ini CP dikali MCP dikali delta T-nya. Yang ditanyakan apa Mbak di soal Mbak? Ini Pak. Ini Pak. Yang A itu cascade yang 10 sampai 20. Soalnya Anda pekerjaannya kurang lengkap Mbak. Yang ditanyakan the cascade for delta T minimum 10 degrees Celsius and delta minimum 20 degrees Celsius ya. Jadi Anda membuat cascade-nya ya. Itu delta T 10 sama delta T 20. Oke, terus mana? Cascade-nya? Itu yang 10 ya? Yang 10 Pak. Yang 20 kemudian pada pin seperti berapa? Untuk yang delta T-nya 10, pinch-nya yang threshold-nya 150, yang peak-nya 140 Pak. 150. Terus kalau yang itu?
yang delta T 20 derajat, fitnya yang threshold 160, yang tipe. Terus kemudian QH sama QH minimum sama QC minimumnya berapa? Kira-kira berapa? Ini kan tim min 10 QH-nya 9,5. Untuk delta T min yang 20, QH-nya 11,5, QC-nya 17,25, Q-nya 45,5. Oke, itu yang berarti yang B itu from the cascade determine the target for hot and cold utility for delta T minimumnya 10 degree ya, itu berarti apa itu? Yang ditanyakan apa itu, Mbak? Halo? Itu apa, Mbak? Yang B, kalau skate the cascade kan ada sudah buat ya, Mbak ya. Jadi delta T minimum sama delta T 20 ya sudah ya. Terus kemudian yang pertanyaan nomor 2 itu jawabannya apa, Mbak? Determine the target for hot and cold utility for delta minimumnya 10 sama 20. Itu apa? Ya, Pak? Loh, kok pin? Apa kira-kira jawabannya? Masa pin? Halo, nah itu makanya. Halo, ada yang bisa menjawab? Kira-kira yang D itu jawabannya apa? Adik-adik. Ada yang bisa membantu Mbak Aulia? Halo, adik-adik. Halo. Saya Pak, izin membantu. Ada. Mbak siapa? Mbak Ada. Ya. Ada. Jadi yang B ini yang ditanyakan itu untuk temperatur. Nah, ayo, Mbak. Jadi yang ditanyakan itu yang B untuk Ki Hamin sama Ki Cemin, Pak. Ya gitu loh, Mbak. Sama Mbak Aulia itu kan sudah menjawab gitu loh. Kok bingung kok meratu dulu, Mbak. Mbak Aulia. Halo, Mbak Aulia. Mbak Aulia ngerti kan ya? Iya, Pak. Iya, ya, Pak. Ngerti kan? Mengerjakan ini enggak nyentuh temennya kan ya? Enggak. Nanti kalau di apa namanya dirubah pertanyaannya bisa bingung lagi ya. Ya, jadi tadi itu kan target, jadi kan QH terus kemudian nanti Q-rekmu ya, Q sama QC ya. Terus Q, ada yang jawabannya berbeda dengan Mbak Aulia? Sama semua jadi ada yang berbedakah? Halo? Sama, Pak. Halo, sama, Pak. Sama ya. Oke. Ada beberapa jawaban yang sama loh ya. Sama persis ya, tinggal copy paste ya. Nanti apa namanya jawabannya nanti misalnya ada 5 saya bagi misalnya nilainya 100 ya. Saya bagi 5 loh ya. Jadi 20 ya masing-masing ya. Saya tidak apa namanya melihat siapa yang nyentuh tapi 55 itu saya perlakukan sama loh ya. Itu ya adik-adik sama persis jawabannya. Oke, terus kemudian yang C, what is your choice? Delta T minimum 10 or delta T minimum 20 ya, for implementation industry. Please answer clearly. Apa jawabannya ini? Apa Mbak Aulia? Saya ini Pak, delta T minimum 10. Apa? Alasannya apa Mbak? Dari QH-nya delta T min 10 lebih kecil daripada delta T min yang 20, sehingga kebutuhan steam lebih kecil dan biayanya nanti lebih murah. Oke, terus delta T min yang QC-nya delta T
min 10 lebih kecil daripada delta T min 20, sehingga kebutuhan air pendinginnya juga lebih kecil dan biayanya lebih murah. Oke. Untuk Hanya key itu. recovery-nya delta T min 10 lebih besar daripada delta T min 20, sehingga pertukaran panasnya lebih maksimal penggunaannya. Oke, hanya itu Mbak. Iya Pak, saya dari itu. Kemarin saya bilang apa? Yang lebih optimal itu dinyatakan dengan apa? Jumlah apa? HE. Betul enggak? Saya menjawab Mbak. Berarti Anda mengerjakan yang C itu setelah mengerjakan yang yang D ya? Betul menjawabnya? Design an alternative nickbox for delta T minimum ya. Mau tidak mau Anda harus mengerjakan dua ini, delta T minimum 10 sama 20 supaya tahu mana yang lebih optimal ya. Gitu ya, betul kan? Atau ada tambahan, ada yang menambahkan Mbak Oli ya? Mas Habib mau menambahkan? Mungkin kalau yang optimal itu bisa dilihat dari GC Given itu Pak, sama HE tadi. Kira-kira? Iya, kira recovery-nya. Hanya itu. Kira-kira yang lebih besar atau lebih kecil untuk yang lebih optimal? Besar. Kenapa alasannya lebih besar? Karena semakin banyak panas yang ditukar, maka kebutuhan pendingin dan heater itu semakin kecil, sehingga beban di semakin kecil. Nah itu yang ditambahkan di sini ya Mbak Auli ya. Ya. Terus apakah jumlah HE tidak mempengaruhi Mas Habib? Berpengaruh Pak, karena semakin banyak HE berarti cost-nya semakin besar. Dia menjawab yang C harusnya mengerjakan yang D ya, betul? Jadi Anda sudah harus punya jawaban apa yang desain alternatif yang T10 sama T20. Kira-kira mana yang lebih banyak jumlah HI-nya? Ada yang mengerjakan 10 sama 20? Mana yang lebih banyak HI-nya? Lalu ada yang mengerjakan kah adik-adik? Kalau untuk kuis ini kan perintahnya hanya pada delta T min 10 aja, tapi kemarin saya mengerjakan pada exercise kemarin itu 10 dan 20 itu HI-nya sama. Tapi temperaturnya beda kan Mas? Temperatur supply sama targetnya. Supply dan target sama. Ini sama soalnya, sama kah dengan latihan? Coba dilihat ada berbeda. Coba saya dulu ya. Nah, memang di soal memang hanya pada 10 ya, tetapi saya ingin tahu adik-adik paham tidak apa namanya supaya optimal itu cirinya ya. Untuk mengcompare ini yang pertama kita lihat KH dan KC ya, mana yang lebih kecil itu yang dipilih ya. Terus kemudian key recovery yang lebih besar. Kalau lebih besar berarti kan pertukaran panas semakin banyak pertukaran panasnya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah jumlah HE-nya ya, yang minimal itu yang dipakai karena cost-nya akan lebih minimal kan seperti itu ya. Jadi mau tidak mau adik-adik harus, walaupun tidak ditampilkan di sini ya di dalam jawaban adik-adik, nah itu adik-adik harus mengerjakan yang 20 T20 seperti itu Mbak ya Mbak Oli ya. Halo Mbak Oli. Coba dia Mas Afif sudah ngecek suhunya sama tidak? Beda. Ya itu ya memang saya buat gitu Mas. Apakah ada perbedaan kalau suhunya beda? Perbedaan dalam kecenderungan key recovery-nya itu ya? Sama Pak. Jadi kalau semakin kecil delta T minimumnya maka semakin besar key recovery-nya.
Oke. Itu masih harus Anda Anda buktikan ya. Belum tentu itu juga kadang bisa seperti itu, kadang beda Mas. Tergantung anunya ya, suhunya nanti. Ya. Oke. Berarti belum ada yang mengerjakannya 20 ya? Halo? Belum, Pak. Nah, itu ya. Jadi ya, pertanyaan yang seperti itu, jadi adik-adik harus paham ya. Konsepnya itu apa? Yang dinyatakan optimal itu yang seperti apa? Ya, gitu ya. Oke, Mbak Aulia, diteruskan, Mbak. Ini yang desain alternatifnya ya. Oke. Desain alternatifnya ini yang 10 aja. Yang 10, tetapi hanya ada satu kan? Iya, Pak. Ada punya desain alternatif beda dengan ini, adik-adik? Sama semua kah? Anda tahu ini optimal dari mana? Desain alternatifnya, Mbak Aulia. Halo, Mbak Aulia. Anda tahu bahwa desain ini ya, alternatif ini sudah optimal dari mana? Hmm? Hmm? Jadi jangan ditampilkan satu saja ya. Kalau bisa ada dua, adik-adiknya. Terus pakai teori split juga monggo dipersilakan ya. Yang penting nanti adik-adik bisa tahu mana yang optimal dinyatakan dengan apa, jumlah HI yang minimal ya. Terus QC sama QH-nya tadi juga minimal ya. Itu ya adik-adik. Ada yang mengerjakan alternatif lebih dari 2 kan? Saya lihat ini kok baru saya buka ada 10 orang, hanya satu ya alternatifnya ya. Ini. Saya mirip sih Pak, cuman saya split aja sih. Nah, tapi secara hasilnya juga sama sih Pak. Hasilnya sama. Ya. Mengerjakan 2 alternatif, Mas. Satu alternatif, tapi seperti yang ini cuman saya split aja sih Pak di stream 3-nya. Oke. Stream 3-nya di split. Nah, maksudnya kan kalau desain alternatif kan ada lebih dari satu ya Mas ya. Nah, itu mestinya ditampilkan ya. Nah, ini tanpa split. Nah, ini terus kemudian yang pakai split ada Mas Gilang, Mas Habib nih ya. Pakai split di di aliran 3 ya. Aliran 3 benar ya Mas ya. Yang below pins-nya. Iya Mas Habib. Iya Pak, benar. Harus ada ada di situ ya, flowchart itu yang kemarin saya ajarkan itu ya, itu ada kondisi-kondisi tertentu bagaimana bisa melakukan split ya, kayak below pins itu dilakukan split apabila NH ya lebih besar, aliran yang hot sama dengan lebih besar sama dengan aliran yang cold ya. Nah, terus kemudian syaratnya harus CPH lebih besar atau sama dengan CPC. Kalau iya, maka bisa dianu ya. Oke. Oke, Mbak. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, ya tolong lebih dari 2 alternatif ya, jadi biar bisa tahu ya. Nah, kita saya jadi bisa tahu bahwa mana nanti yang optimal ya. Ini QC-nya sama 13,25 kan adik-adik semua? Halo? Sama Pak. Sama ya. Terus QH-nya berapa Mbak? Ini kurang ke bawah Mbak Aulia. 7,5 ya, sama ya.
Lalu sama ya adik-adik? Sama. Pak. Jumlah HI-nya berapa Mbak? 1, 2, 3, 7 kah? 7 kok. Berarti itu sudah minim ya? 7 itu sudah minim semua ya? Ini 8 juga, terus kemudian di sini. Nah ini Mbak Aulia, apa namanya? Anda yang split aliran yang di atas pins itu, aliran 1 dan aliran 3 itu berapa megawatt itu Mbak? 7 kah itu ya? Iya Pak, 7. Oh itu 7-nya kurang mepet ya? Mepet di kiri ya? Oke, 7 berarti 8 dan 7 15, terus 7 ditambah 19,5. Oke. Oke, ini yang anu ya. Oke, berarti ini. Oke, berarti terus kemudian gambarnya di bawah bisa Mbak? Ada lagi soal ini? Enggak Pak, saya cuma minta yang 1. Oke. Pertanyaannya saya lihat pertanyaannya sih. Design an alternative network for delta T minimum can be determine the optimal. Nah ini ya, alternatif and draw the flow sheet. Flow sheet-nya belum ya Mbak Uli ya? Ya Pak? Yang draw the flow sheet belum ya? Pak. Nah. Halo yang sudah flow sheet siapa? Monggo, ini ada siapa ini? Saya baca lagi ada banyak yang belum flow sheet-nya. Mas Habib sudahkah flow sheet-nya? Belum, Mbak. Apa ya flow sheet? Tahu kan flow sheet-nya? Halo jadi yang dimaksud dengan flow sheet tahu kan ya? Ini yang sudah ada flow sheet-nya. Sebentar. Tadi saya sudah baca. Oh ini, tapi enggak pakai ini ya. Ini siapa? Mas Haris Eka. Halo Mas Haris Eka. Iya Pak. Terima kasih Mbak Olia. Caranya J. Saya stop share Pak. 80% sudah oke. J. Yang tidak ada apa namanya, Anda menyatakan optimal itu harus ada minimal 2 alternatif ya Mbak ya. Jadi Anda tampilkan fungsinya. Nah kemudian Anda hitung apa namanya optimal itu dinyatakan dengan apa ya, tadi GH sama PC-nya itu yang paling minimal ya, terus kemudian jumlah HI-nya yang minimal. Nah itu Anda harus tampilkan ya, Anda bandingkan begitu ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang pertanyaan yang seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ayo Mas Haris, monggo Mas Haris di share Mas. Oh ya, saya jelaskan ya. Oke, monggo silakan. Ini flow sheet saya Pak. Jadi dari yang sebelumnya Saya melihat itunya dulu Mas. Coba apa namanya desainnya Mas. Alternatif desain. Oh, Anda masih 1 juga ya? Saya masih pakai 1 Pak. Oke. Jadi sebentar, itu ini Anda QH-nya berapa itu? Saya pakai ini QH-nya dapat 7,5 Pak. Recovery-nya kecil sekali, saya nggak bisa baca. Jadi gede dikit Mas. Oh ya. Saya nggak begitu kelihatan Mas. Oke.
agak ke kiri dikit. Nah, QH-nya 7,5, Q-rate-nya 49,5, sama ya. Terus Iya, Pak. Q-nya Kurang 13,5. lebih sama kayak Mbak Aul dan teman-teman. Oke. Terus ini flow sheet-nya kan jumlah HE-nya sama 7, Pak. Jadi untuk gambar flow sheet dengan delta T-nya 10, ini saya pakai yang ini, Pak. Jadi seperti yang di pin, jadi dari fit satunya sebelumnya kan dari fit 1 30 derajat ke 180 derajat masuk ke reaktor, terus jadi 200 derajat sampai 75 derajat. Lalu fit 2-nya dari 140 ke 230 masuk ke reaktor jadi 250 ke 40 derajat. Lalu di sini flow sheet-nya seperti yang perjalanan di fit 1 di sini yang sini, Pak, yang nomor 3 ini kan dari 30 derajat ke 180 derajat. Itu saya coba di sini fit 1 30 derajat, ini kan di split dulu. Jadi ada yang masuk ke HE2, terus ini ada yang masuk ke HE3, terus dari ada yang masuk ke HE3 dan ada yang ke HE2, terus ini di sini masuk ke itu. Masuk ke HE yang ke 1. 1 itu diambil, Anda sebut 1 ya. Iya. Oke. Masuk ke HE1 itu. Gambarnya jangan nabrak-nabrak gitu ya, Mas. Iya, Pak. Soalnya agak buru-buru ngerjainnya, jadi juga di kertas. Ya, jadi ini kalau gambar kayak gini, waduh, bisa disalahkan ya karena tabrakan semua alirannya. Iya, Pak. Mungkin besok bisa lebih rapi kali ya, Pak. Terus 180 derajat, jadi keluaran reaktor 200 derajat. Sini kan keluaran reaktornya tadi 200 derajat. Dari produknya ini kan tadi buat memanaskan aliran ini dan aliran ke 1 dan aliran kedua. Jadi sini untuk manasin ini jadi suhu terakhirnya dari 150 derajat, terus ini yang keluaran HE2 jadi 75 derajat. Itu ditulis alirannya, Mas. Aliran berapa, Mas ya? Oh, iya baik. Jadi supaya lebih jelas ya. Oke, terus? Iya. Terus ini tadi untuk yang fit kedua kan dari 140 ke 230 ini melewati 2 HE dan 1 heater. Jadi ini fit kedua 240 ini masuk ke HE1, lalu ke HE2, terus ini masuk ke heater sampai suhu reaktor ini 230 derajat. Lalu dari produknya 250 derajat, ini terjadi 2 HE-nya dua HE-nya, lalu masuk 3 HE sama terakhir didinginkan sampai suhu 40 derajat. Jadi ini masuk ke keluaran dari reaktor itu masuk ke untuk memanaskan dari fit ke 1 dan fit ke 2, lalu memanaskan fit ke 1 juga, lalu didinginkan dengan cooler hingga suhunya 40 derajat Celcius. Oke. Sudah, Mas? Ini dinamakan dengan proses seperti itu. Yang penting kalau yang di sini berarti alirannya tolong ditambahkan ya, Mas ya. Baik. Jadi biar nggak bingung. Terus kemudian tanda panahnya itu, Mas, Anda harus ditambahkan ya. Jadi yang masuk mana arahnya itu loh. Oh, terus Anda nomori mana yang HE1, mana yang HE2 di alternatif itu. Jadi tidak bingung ya. Baik, Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih Mas Haris. Ada pertanyaan adik-adik terkait gambaran, cuma tinggal mengurutkan saja ya. Nah, yang dinamakan dengan proses dan seperti ini. Terima kasih Mas Haris. Terima kasih Pak. Saya izin stop share ya Pak. Iya, silakan. Oke. Ada pertanyaan adik-adik?
Jelas ya? Jadi nanti kalau ada apa namanya saya minta di dalam ada pertanyaan mana desainnya optimal, nah itu adik-adik harus lebih dari satu ya. Terus kemudian kata optimal ini buktinya apa? Ya itu terus adik-adik sampaikan dalam apa namanya jawaban adik-adik nanti ya. Tia, yang nomor 2 siapa yang berkenan sini menjawab coba. nomor 2? Oke, monggo Mas Habib. Saya Silakan. Nomor 2 itu pertanyaannya China scan jelasan sudah terlihat. Ya, monggo. untuk nomor 2 ini disuruh mencari sequence terbaik dari suatu bahan dengan cara heuristik dan uap. Apabila R sama dengan 1,2 dan dengan data bahan seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Di sini ada komponen A, B, C, dan D dengan relatif volatility dan laju alir sebagai berikut. Kemudian penyelesaian ditanyakan sequence terbaik. Nah, kemudian penyelesaiannya karena ada 4 komponen berarti ada kemungkinan 5 sequence. Yang pertama jadi dari A, B, C, D. Ini bisa jadi A sebagai distilat, kemudian BCD sebagai bottom product untuk di kolom 1, kemudian di kolom 2 bisa B sebagai distilat dan CD sebagai bottom product. Kemudian CD dipisahkan, C sebagai distilat dan D sebagai bottom product. Kemudian yang kedua indirect Mas. Indirect. Sequence itu termasuk indirect atau direct sequence Mas. Halo Mas Habib. Kalau yang di sequence itu namanya direct atau indirect? Ini ada 2 sih Pak, jadi ada indirect sama direct. Ya. Oke. Nah maksud saya itu yang misalnya A dulu sebagai distilat, terus kemudian B, terus kemudian C, itu yang dinamakan dengan direct atau indirect. Paham pertanyaan saya Mas Habib? Paham Pak. Nah. Kalau yang direct ini yang dipisahkan dulu yang A ini Pak, kemudian yang direct yang sebagai bottom yang D ini. Sip. Oke, terus Mas lanjut. Kemudian dari sini yang di kolom 2 bisa ada alternatif yang lain yaitu BC menjadi distilat, yang D sebagai bottom product, kemudian yang B dan C, B-nya sebagai distilat dan C sebagai bottom product. Yang ini untuk AB, CD dipisahkan, untuk AB-nya sebagai distilat dan CD sebagai bottom product, dan dipisahkan A dan B, kemudian C dan D-nya. Kemudian yang ini A, B, C-nya sebagai distilat, D-nya sebagai bottom product. Kemudian dipisah A-nya sebagai distilat, BC sebagai bottom product. Kemudian BC ini dipisahkan kembali di kolom ketiga jadi B dan C, di mana B sebagai distilat, C sebagai bottom product. Kemudian AB sebagai untuk alternatif yang lain yaitu AB sebagai distilat, C-nya sebagai bottom product, kemudian AB ini dipisahkan kembali sehingga A sebagai distilat, C sebagai bottom product. Nah, di sini saya menggunakan persamaan yang ini untuk V sama dengan PR operasi dikalikan F atau fit yang masuk dibagi alpha min 1. Nah, di sini untuk cara yang pertama yaitu dari kolom 1 ini karena yang sebelum ke sana ada asumsinya apa Mas? Asumsinya untuk mendapatkan alfanya ya. Ada asumsinya kan? Pemisahan sempurna atau tidak sempurna Mas? Oh iya Pak, diasumsikan pemisahan sempurna Pak ya. Nah, terus kemudian dampak dari pemisahan sempurna apa? Di dampaknya itu recovery-nya 100% itu Pak. Oh, recovery 100%. Di soal ada kan recovery 100% ininya? Ada recovery-nya enggak? Oh. Ini Pak ada yang reflux ratio aja. Terus
Gitu. Yes. Kayak pemisahan sempurna sehingga persamaannya menjadi seperti itu karena ada anunya apa yang sama dengan itu pasti Iya, itu Pak. ada. Ini Pak, yang ini terjadi pemisahan sempurna sehingga mengerti. Oke, ya. Ya. Jadi Anda asumsikan ya. Oke, lanjut Terus Mas. kemudian di sini untuk kolom 1 berarti rumusnya D, karena D-nya dari apa distilatnya hanya A saja, berarti yang D-nya adalah yang 480 komponen A saja. Kemudian ditambah RF ini reflux rasionya yaitu 1,2 ditambah disilat, karena disilatnya karena F-nya ada 4 karena masih kolom 1 sehingga yang masuk umpannya adalah semua komponen yaitu A, B, C, dan D. Yang ini kemudian untuk yang ini yaitu alfa IC dari A dan B karena di sini memisahkan antara A dan B sehingga digunakan alfa IC dari A per B sehingga dapatkan di kolom 1 sebesar 750,968. Kemudian dari kolom 1 dihitung untuk kolom 2 dan kolom 3 untuk berbagai sequence sehingga didapatkan total vapor yang paling minimum di alternatif ketiga yaitu 2627,06. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu menggunakan R-min, di mana R-min 1 per alfa min 1 kali F per D. Ini untuk contoh perhitungan yang kolom 1 di mana F-nya kan awal-awal A plus B plus C plus D, kemudian disilatnya hanya komponen A saja. Kemudian untuk alfanya juga sama 5,34 sehingga dapatkan V-nya yaitu 750,968. Ini sama seperti cara pertama. Kemudian jika dapatkan juga paling minimum pada alternatif ketiga yaitu 2627, Halo, putus ya, Mbak Mas? Iya Pak. Suaranya langsung putus. Apa tadi tidak terdengar Pak? Iya, apa saya agak miss sedikit Mas. Kata-kata yang sebelum ini barusan ini. Sinyal saya ya. Oke Mas, balik lagi Mas, coba Mas, yang sebelumnya Mas. Yang ini Pak. Bukan, di bawah yang bawah. Nah itu yang itu. Yang ini, oh ya. Ya, jadi untuk yang cara kedua ini menggunakan rumus yang R-min sama dengan 1 per alfa min 1. Kemudian kali F per D, di mana karena di sini kolom 1-nya sehingga ditotal untuk follow rate-nya, kemudian D-nya karena A saja sehingga dimasukkan nilai A. Kemudian untuk alfa IJ-nya yaitu menggunakan alfa IJ A per B karena dipisahkan antara A dan B sehingga didapatkan R-min 0,47043. Kemudian mencari V-nya yaitu menggunakan rumus V sama dengan D kali 1 per RF kali R-min. Jadi karena D-nya A saja tinggal dimasukkan 480 dikali 1 plus RF. RF dari refraksi yang diketahui, R-min dari perhitungan yang ini. Sehingga didapatkan 750,968. Sehingga didapatkan hasil yang sama dengan cara yang pertama. Kemudian juga untuk semester back-nya yaitu dilihat dari total vapor rate yang paling minimum yaitu pada alternatif ketiga sebesar 2627,06 kmol per jam. Oke, jadi kalau apa namanya optimal didasarkan pada apa Mas? Vapor rate yang paling minimum Pak. Ketika total vapor rate-nya minimum berarti dapatkan sekuensi yang terbaik. Vapor yang minimum. Ya. Oke, jadi vapor minimum yang menyebabkan bahwa dia apa namanya menjadi optimal ya, karena cost-nya kalau vapornya minimum berarti cost-nya kan lebih sedikit ya, lebih kecil ya dibandingkan dengan beban vapor kalau
dia lebih besar ya, seperti itu. Oke, yang lain sama jawabannya, Adik? Saya beda, Pak. Tapi caranya sama. Mungkin Caranya ada yang sama. salah. Yang Alfa salahnya. IC-nya biasanya yang alfa yang berdekatannya itu, Anda atau memasukkan destilat. Saya menggunakan cara yang kedua kalau sama Mas Habib ini. Dibandingkan Mas Habib ini. Cara yang kedua, enggak apanya yang ini ya? Cara kedua sih sebentar. Cara kedua Mas Habib, cara keduanya pakai Rumus melalui Ermin dulu Pak. Jadi dari Ermin kemudian menghitung VT 1 plus RF. Berarti Anda mungkin ada kekurangan di itu alfa itu kan Mas ya? Atau alfa Mas, kecil sekali Mas. Yang ini Pak. A-1 itu A itu apa itu? Alfa Pak. Alfa IC kan ya? Alfa IC. Berdekatan. Itu mungkin biasanya kesalahannya ada di situ. Tidak samaan ya. Sama memasukkan X sama D-nya itu. Yang ya. ini mungkin Pak di rumusnya. Tapi saya sudah coba di dua cara itu hasilnya sama semua. Sama. Ya maksudnya apa namanya? Yang penting kalau saya sih melihat prosesnya ya. Jadi Anda memasukkan itu sudah benar. Terus kemudian ini Anda biasanya kesalahan di alfa IC sama memasukkan F sama D-nya itu biasanya ya. Nah itu ada kekeliruan sehingga menyebabkan hasilnya berbeda. Itu ya Mbak Agda. Iya Pak. Nah bisa coba nanti diteliti lagi ya. Karena ini jawabannya sudah, kalau saya sih jawaban sama dengan ini Mas Habib ini punya saya. Tapi ada satu coba diteliti yang ini Mas, yang 4. Span 4 itu totalnya 16.607. Itu kan lebih kecil kan Mas? Yang ini 2.627, yang ini 16.000 Pak. Oh 16. Oh, tapi kan 1.600 ya. Iya. Oke. Makanya saya kaget kok 1.600. Oke, benar berarti. Ingat saya 16.000 berapa sampai 600. Ya mungkin cuma keliru hitung-hitung ininya aja. Oke. Iya, Pak Kun, permisi. Iya. Konfirmasi gitu Pak. Di sini kan saya hitung kan negatif ini apa boleh gitu Pak. Tapi meskipun hasil di sini positif. Ada ya. Dari ini saya menjawab. Ya Mas, maaf Mas. Kenapa Mas? Saya hitung coba gitu untuk yang ini hasil setiap kolom itu ada yang negatif itu Pak. Tapi ketika di total sudah positif. Iya, positif karena ada yang positif besar. Iya, ada yang positif. Itu nggak apa-apa berarti Pak. Jadi rumusnya itu apa namanya? Anda menggunakan cara dua yang Ermin itu kan ya? Iya. Tapi yang kalau di atas ada positifnya enggak? Ada negatifnya. Ada juga, negatifnya. Sudah. Masih ditambah LL. Mestinya enggak ada ya. Kalau saya rubah sungguhnya ya jadi negatif ya. Atau mungkin ininya sih Pak. Jadi karena kan di sini negatif itu karena nilai alfa di sini lebih kecil daripada di sini. Jadi ketika ini di sini kan 5,34, ini 1, 2,15, 0,4. Nah, ketika ada alfa di sini yang lebih kecil dari 1, maka akan negatif itu Pak. Iya, itu pasti Mas. Enggak, maksud saya berubahnya itu loh. Jadi apa namanya? Menyebabkan dia negatif. Tapi kalau di kondisi real tidak ada Mas. Tidak ada beban paper sampai negatif itu. Berarti dia berarti nah ini berarti soalnya ya. Ya. Soalnya saya kemarin nyoba ini Pak. Jadi saya urutkan alfa IC-nya dari alfa IC yang terbesar. Ini ketemunya positif semua Pak. Iya. Karena apa namanya dikurangi 1 itu. Iya. Nanti oke. Ya. Dan ketemu di alternatif kedua 5.400. Harusnya tidak ada Mas kalau di dalam apa namanya dunia industri itu negatif tidak ada paper negatifnya.
Jadi apa namanya ini berarti soalnya ya. Soalnya yang real karena tadi saya rubah apa namanya alfa IC sama ininya temperaturnya itu ya. Oh iya. Harus banyak jadi akhirnya berubah. Oke, terima kasih Mas Habib. Jelas ada pertanyaan adik-adik? Stop share, Pak. Terima kasih. Saya Pak izin bertanya. Iya Mbak Abda. Ini mengenai nomor 1 tadi Pak, yang kalau misal kita disuruh cari yang optimal, tapi kita carinya dari satu T-min ya, delta T-min yaitu 10 tadi. Kemudian kan kita yang B atau yang D Mbak? Itu yang D. Yang C atau yang D? Yang D. Itu kan disuruh cari yang di delta T-10 derajat. Itu kalau kita sudah menggambarkan beberapa alternatif, bisa menentukan yang paling optimal itu dari mana ya Pak? Kalau misal sama delta T-nya. Jadi Anda pakai delta T minimum yang 10 ya. Terus kemudian Anda kan buat alternatifnya kan harus untuk bisa membandingkan harus lebih dari 1 kan ya? Iya Pak. Jadi desainnya itu ya. Nah itu Anda lihat apa namanya kebutuhan QH sama QC-nya yang minimum Mbak. Yang paling kecil itu yang apa optimal ya. Terus kemudian yang kedua jumlah HE-nya tadi. Jumlah HE-nya yang minimal. Misalnya alternatif yang 1 itu jumlah HE-nya 7 ya. Terus kemudian alternatif yang kedua jumlah HE-nya 6. Berarti yang diambil yang alternatif yang kedua yang optimal. Itu Mbak. Iya Pak, baik Pak. Berarti kalau pakai cara yang grid diagram ini untuk mencari yang optimum, nggak harus sama dengan cascade, nggak apa-apa Pak ya hasil paling optimumnya? Harus sama Mbak, nggak mungkin berbeda. Ada yang berbedakah Dede? Nggak, kan apa namanya tadi Bapak bilang yang paling optimum itu yang mempunyai QC yang kecil, yang paling kecil ya Pak? Betul. Tetapi dari yang cascade itu nanti akan kelihatan, Mbak. Jadi alternatifmu itu mestinya enggak berbeda dengan yang cascade-nya itu. Ada yang menemukan alternatif berbeda dengan yang cara cascade, Mbak sama Mas? Halo, Mbak sama Mas? Apakah sama atau berbeda? Sama Pak. Sama semua, Mbak. Nggak mungkin. Nggak mungkin berbeda. Kalau berbeda berarti ada yang salah dengan Anda kurang teliti dalam melakukan alternatif itu tadi perhitungan delta H-nya itu, Mbak. Ya. Iya, Pak. Biasanya antara kekeliruannya itu kan yang untuk daerah di atas daerah di atas pin sama daerah di bawah pin itu kan ada persyaratannya. Terus ada dalam mematchkan itu kan CP-nya itu ya. Nah itu ada kekeliruan di situ biasanya. Nah itu yang menyebabkan adanya perubahan terhadap QC dan QH-nya. Atau hitung-hitungan Anda itu misalnya delta H-nya itu kan MCP delta T ya. Anda menggunakan delta T-nya keliru sehingga hasil delta H-nya itu berbeda. Itu Mbak Agda. Biasanya kesalahannya di situ. Mohon maaf Pak, saya kurang paham sedikit. Jadi kalau saya ini aja, saya buka ini ya. Iya Pak. Nah, jadi biar Anda lebih ini ya. Ini kok kenapa nggak gerak? Kebanyakan Zoom ini kayak gini ya, jadi gadgetnya itu error. Saya sehari bisa ada 5 kali Zoom ini kan sama Ditmawan di sini error tuh ngapa ya? Saya stop satu. Apa? Ini hari ini ngajar dari jam 7 sampai jam 4. Alhamdulillah akhirnya bisa. Oke, ini punyanya Mbak Rafika Hasbia ya, saya pinjam dulu ya. Mau Anda sampai Anda ngerjakan pakai curve juga ya. Nah, ini Mbak Agda, sudah jelas sudah kelihatan Mbak Agda? Iya Pak, kelihatan. Oke.
Nah, biasanya kesalahan itu dalam menghitung ini, Pak. Nah, ini kan untuk daerah di atas P itu kan ada syarat ya. CPH lebih besar atau sama dengan CPC ya. Nah, itu kan ini yang apa namanya aliran hot ya. Itu CP-nya 0,15. Terus kemudian ini yang aliran kedua itu CP-nya 0,25. Nah, syaratnya itu kan harus lebih kecil atau sama dengan CPC ya. Nah, kan biasanya menghitung delta H dulu yang di sini kan ya. Jadi ini berapa delta H-nya? Nah, biasanya kan temperatur antara, berarti deltanya berapa? Dari berapa ke berapa ini perhitungannya? Ataukah dari sini ke sini atau sini ke sini? Lalu jadi? Untuk mencari yang 8 ya Pak? Mm-mm. Dari yang 196 ke 160. Betul kan? Betul kan? Halo Mbak. Jadi Anda mencari dari sini 250 ke 160, ini yang di atas pin itu delta-nya berapa Mbak? Ya. Terus kemudian apa namanya? Ini semua Anda cari. Dua ini dari sini ke sini delta-nya berapa? Dari sini ke sini itu delta-nya berapa? Terus yang 4 ini dari sini ke sini delta-nya berapa kan gitu ya Mbak? Nah, di sini Anda sudah hitung, ini ada 15 kan ya? Berarti 8 13,8 14 kok 8 9 10 13,5 benar ya Dede hitungannya ini di satu ini. Halo, delta-nya total di aliran satu ini antara 250 sampai 160 betul 13,5. Halo Dede, MCV 0,15 sih. Bisa tolong dihitung kan Dede. Halo Dede, hanya berapa ini, hanya dari aliran satu dari aliran 250 ke 160 berapa Dede? Benarkah ini perhitungannya? 13,5. 8 tambah 6 13,5 benar kan? Ya benar. Nah, lalu 13,5. Nah, terus kemudian dari sini di match-kan. Jadi ini kan berapa, ini kan 8 ya berarti ya. Antara 180 sampai 150 dengan CP 0,2. Nah, karena syaratnya ini terus kemudian berarti 8 bisa masuk ke sini. Nih. Nah, terus 8 ini, nah ini adik-adik bisa mendapatkan apa namanya temperatur ini dari mana? MCP delta T. Jadi delta T-nya dari sini ke sini ya. Jadi X ya, ini X dikurangi 160 dikalikan CP terus kemudian sama dengan 8. Nah, itu udah tahu ini gitu Mbak. Nah, begitu juga. Nah, ini tadi kan ini sudah 8, otomatis kan tersisa 5,5 ya. Nah, 5,5 dipasangkan di sini. Bisa enggak syaratnya kan CPH lebih kecil atau sama dengan CPC. Nah, ini 0,15, di sini 0,3, berarti oke. Nah, ini bisa dipasangkan. Berarti di sini 5,5. Nah, 5,5 itu dari mana? Dari, nah ini temperaturnya, ini kurang ya temperaturnya. Halo, Mbak siapa nih? Mbak Rafika ya? Nah, ini cari temperaturnya dari mana? Dari sini ke sini ya, berarti X sama ini ya. Ini 5,5. Itu dapat, berarti totalnya di sini ini adalah tadi kan 13,5, berarti ada HI1 dan HI2. Nah, itu begitu. Ini juga, ini berapa apa nama delta H-nya totalnya? Tadi sudah kepakai 5,5, berarti sisanya berapa? Nah, ini berarti tambah 10, 15,5, terus ditambah 15,5, berarti 27. Ini ada H-nya ya, liter yang untuk memanaskan. Nah, seperti itu Mbak. Nah, biasanya hitungan-hitungan yang di sini ini yang apa namanya membuat keliru ya, hanya ini. Akhirnya tidak sama, seperti itu Mbak. Mbak Agda jelas Mbak Agda? Iya Pak, jelas Pak. Cuman itu Pak, kalau misal dalam satu grid itu kan berarti meskipun alternatifnya dibuat berbeda, untuk nilai QH sama QC-nya itu kan pasti tetap sama Pak. Itu bagaimana? Enggak juga. Oh, kalau sama ya? Kalau sama iya, jadi sama dalam delta T-min yang sama. Jumlah HE-nya sama? Sama. Nah, ya sudah, berarti dua alternatif itu sama. Asalkan QH sama QC-nya sama ya.
Berarti optimumnya ya itu Pak ya. Pokoknya jumlah optimum itu HI-nya minimal, terus kemudian kebutuhan KIH dan KIC-nya minimal, Mbak. Oh, baik Pak. Nah, seperti itu ya. Iya Pak. Oke, jelas Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Oke, nomor 3, siapa yang mau menjawab? Halo adik-adik, siapa yang menjawab nomor 3? Pak, saya mau mencoba, boleh Pak? Oh, oke. Silakan Mas. Mas siapa ini? Haris Pak. Oke, monggo. Saya izin share screen ya Pak. Iya, monggo, silakan Mas. Mas Sofa, tolong dicatat ya yang maju-maju ya. Jadi ini soal teori. Dari yang pertama, kenapa HEN atau Heat Exchanger Network diperlukan dalam industri kimia? Ini jawaban dari saya Pak. Jadi karena di industri itu kan terdapat banyak proses dan serta terjadinya perubahan-perubahan suhu atau delta T, supaya produk yang diinginkan itu sesuai dengan yang diharapkan atau yang diinginkan, yang akan mempengaruhi dari kualitas produk itu sendiri. Kan dibutuhkan tadi kan heat exchanger, heater ataupun cooler. Jadi aliran-aliran panas dan aliran dingin itu dimanfaatkan dengan baik dan efisien. Maka dibutuhkan sistem yang namanya heat exchanger network, di mana pemanfaatan aliran panas dan aliran dingin ini diefisiensikan penggunaannya dalam proses itu sendiri, supaya tidak membutuhkan utilitas tambahan yang akan menambah cost energi atau operation cost. Sehingga pemanfaatan utilitas itu dapat dimanfaatkan semaksimal dan seefisien mungkin. Jadi alasannya ke dalam cost production yang bisa Anda turunkan ya, dengan memanfaatkan aliran panas dan aliran dingin ya, sehingga tidak membutuhkan utilitas seperti steam, bisa meminimalkan ya, bukan tidak menggunakan, meminimalkan steam dan cooling water ya, seperti itu. Oke. Terus nomor 2 Mas, yang B? Ya, nomor yang 3B. Jadi jelaskan yang dimaksud dengan proses yang optimal dalam desain proses. Ini mungkin agak random sih jawaban dari saya Pak. Jadi jawaban saya itu proses yang optimal itu jika heat recovery-nya itu besar dan heat minimum dan heat cooling-nya itu minimum dari suatu proses Pak. Jadi dengan jalan utilitas dan biaya yang dikeluarkan dalam operasi seminimal mungkin dan kualitas produk yang sebaik mungkin, serta biaya yang mengakibatkan biaya energi dan operasi itu seminimal mungkin. Oke, itu ya. Yield-nya semaksimal mungkin Anda sebut Mas. Oh iya Pak, yield-nya semaksimal mungkin. Bukan semaksimal mungkin. Akan semaksimal mungkin itu biaya operasinya juga tinggi Mas, konsumsi energinya juga tinggi. Nah, jadi yang dimaksud dengan optimal apa berarti? Anda benar itu sudah menyebut bahwa biayanya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal mungkin atau hasil tertentu. Ya kadang kalau kita ngomong semaksimal juga konsumsi energinya juga besar Mas. Ya. Jadi makanya disebut optimal itu adalah yield-nya istilahnya tidak
masih bisa diterima, tetapi dengan konsumsi energinya yang minimal ya. Kalau maksimal yieldnya itu diindikasikan juga biasanya konsumsi energinya juga lebih besar ya, seperti itu. Jadi ada trade off antara hasil dengan cost ya. Nah itu yang dinamakan dengan yang optimal. Itu ya Mas Haris ya. Baik Pak. Oke, terus yang C Mas. Lalu yang C, apabila ada permasalahan dalam proses di pabrik Anda, manakah yang perlu Anda cek pertama kali dan kenapa harus bagian tersebut? Jelaskan secara singkat dan padat. Di sini jawaban saya, hal yang perlu dicek pertama kali itu pada kontrol proses Pak, atau mungkin pada komputer DCS di control room. Jadi di sini terlihat atau terdetek dari ketidaknormalan pada proses yang dilihat dari parameter-parameter yang tidak sesuai dengan kondisi operasi pada proses. Jadi untuk selanjutnya tindakannya dari ketidaknormalan pada parameter ini itu yang dilihat dalam control room atau di ruang DCS itu dilakukan inspeksi lapangan apabila itu masih dalam kondisi safety dan tidak membahayakan. Lalu di mana jika dilakukan pada prosesnya mungkin bisa melalui operator DCS, mungkin bisa langsung dilakukan di control room. Terus ini juga melakukan inspeksi lapangan jika itu tidak membahayakan dari orangnya. Terus sehingga dilakukan double check melalui inspeksi lapangan dan dapat diketahui masalah apa yang terjadi dan penyelesaian masalahnya sehingga mampu dilakukan penanganan masalah pada proses secara optimal. Oke. Anda sudah melihat onion ring, teori onion ring yang di awal itu Mas? Oh iya Pak. Nah itu. Jadi apa yang dilihat terlebih dahulu kalau ada masalah? Oh yang reaktor ya Pak? Reaktor. Iya. Jadi reaktor itu kan adalah jantungnya proses ya. Apabila ada masalah, yang pertama kali dilihat reaktornya. Apakah reaktornya sudah benar atau tidak ya. Kalau misalnya sudah oke, baru ambil luarnya lagi separatornya ya. Nah separator pemisahannya sudah benar tidak. Kalau sudah oke, maka terus ke purification-nya, terus kemudian utilitas. Nah seperti itu seterusnya Mas Haris ya. Jadi itu jawabannya dari teori onion ring gitu ya Mas Haris. Oh baik Pak. Oke, terima kasih Mas Haris. Ya Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih Mas Haris. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, jadi adik-adik sudah paham ya. Jadi itulah jawaban di quiz 2 dan adik-adik sudah bisa mengira ya. Kira-kira saya dapat berapa ya. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi silakan dianu sendiri, nanti insya Allah nanti akan saya coba koreksi semuanya ya. Karena saya itu koreksi kalau misalnya mau seperti jawaban ini ya mungkin ada beberapa yang banyak yang kurang ya, makanya saya coba menambahkan dan ini ya seperti itu. Yang penting nanti adik-adik, jadi jawaban ini ya, presentasi ini adik-adik bisa pelajari ya untuk persiapan di EAS ya. Nanti kira-kira yang yang perlu adik-adik apa ditanyakan, monggo silakan sebelum EAS silakan ditanyakan ya, bisa melalui commenting atau japri ke saya. Iya adik-adik ya. Oke. Mohon maaf ini saya ke kamar mandi dulu ya. Saya istirahat 5 menit 10 menit ya adik-adik ya. Oke, monggo kamar mandi ya. Oke. Kita perlu istirahat ya, istirahat 5-10 menit untuk istilahnya cooling down ya, cooling down terus meresapi baru nanti kita mulai kembali ya. Itu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena ini ada minggu terakhir, ya coba saya merefresh adik-adik ya. Jadi sekaligus untuk bahan untuk EAS nanti ya. Oke.
Suara saya jelas, adik-adik? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi ini ya, apa namanya, mungkin mudah-mudahan sama Pak Anas sudah belajar ini ya. Jadi apa namanya di sini ya, kita belajar dari sintesa proses ini, bagaimana kita bisa mengoptimalkan ya, mengoptimalkan apa yang ada di dalam kotak ini supaya apa namanya mendapatkan hasil yang optimal ya, bukan hasil yang maksimal ya. Jadi hasil optimal apa, yieldnya istilahnya tidak nomor satu, tetapi konsumsi energi cost-nya itu dia minimal, paling minimal. Nah itu yang disebut dengan desain yang optimal di sini. Nah itu bagaimana kita merangkaikan, mensinergikan tadi salah satunya dengan heat exchanger network tadi ya. Nah, terus kemudian di proses desain start with proses to convert. Nah, jadi di mengkonvert feed-nya ini menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, ini ya. Nah, terus kemudian juga kita melakukan simulasi to predict how a process would behave if it was construct ya. Jadi bagaimana kita mensimulasikan apabila proses ini dibuat di dalam skala industri, apakah dia sudah optimal menghasilkan produk yang optimal. Nah, itu kita desain. Nah, ini the better process itu apabila reduce the cost ya. Jadi kita mendesain suatu proses itu harus bisa mereduksi cost-nya. Jadi supaya apa tadi? Efisiensi. Nah, perusahaan yang selama ini bisa menghasilkan efisiensi yang tinggi itu biasanya bisa menjadi market leader. Makanya perusahaan dimanapun nanti adik-adik bekerja itu harus melakukan efisiensi apa dengan mereduksi cost production-nya ini. Terus bagaimana kita energy saving ya, karena nanti di kemudian hari ya, jadi makin lama itu fuel ya, fosil apa yang dari fosil ya, itu semakin lama semakin langka. Nah, bagaimana adik-adik bisa mendesain suatu proses agar bisa meminimalkan pemakaian energi, jadi ada energy saving di sini ya. Terus kemudian yang ketiga itu isu lingkungan. Ya, isu lingkungan itu makin lama itu makin menjadi isu yang utama. Jadi ya, adik-adik tahu kasusnya kelapa sawit kenapa di-ban di Eropa, yaitu karena adanya satu zat ya. Itu nanti akan diteliti oleh Mbak Saida dan Mbak Anggun yang ada di sini kebetulan ya. Jadi supaya jadi adanya faktor itu, komponen itu yang menyebabkan dia di-ban di Eropa. Nah, itu sebetulnya isu lingkungan itu ya. Terus ditambah bahwa perkebunan kelapa sawit itu merusak hutan ya. Jadi paru-paru dunia itu akan menjadi hilang karena adanya dibuat menjadi perkebunan kelapa sawit. Nah, ini jadi terus kemudian dijadikan produksi itu juga menciptakan limbah, beberapa limbah yaitu yang menjadi kurang bagus ya untuk kelapa sawit. Nah, itu ya, jadi environmental friendly-nya di sini. Terus kemudian yang keempat ini adalah high economical product value. Jadi nanti adik-adik dalam satu proses ada beberapa proses itu ada yang main product ya, by product. Nah, itu dilihat yang memiliki high economical itu sebagai main product. Ya, jangan sampai nanti by produknya itu value-nya lebih tinggi daripada main product ya. Nah, ini berarti ada yang salah dari proses Anda ya. Oke. Terus proses itu must be ya possible ya. Jadi possible ya, jadi bisa diterapkan di dunia industri ya. Visible, ya, ini menghasilkan profit ya. Jadi dia profit, jangan sampai nanti prosesmu ini tidak menguntungkan, tidak menciptakan money ya, tidak menciptakan revenue.
Nah, terus kemudian probable di situ long. Artinya apa? Prosesmu itu nyaman oleh oleh para pekerja nanti ya. Jangan sampai Anda mendesain suatu proses yang diciptakan pada suhu tinggi 100 derajat. Kira-kira adik-adik nyaman bekerja di dalam 100 derajat terusan, adik-adik? Nyaman Pak? Halo? Tidak, Pak. Tidak nyaman. Nah, bagaimana adik-adik bisa menurunkan temperatur itu? Terus dalam tekanan yang tinggi, ya. Dengan tekanan tinggi itu sangat bahaya, safety-nya kurang. Itu orang akhirnya tidak nyaman. Nah, bagaimana adik-adik bisa mendesain suatu proses itu bisa probable, sehingga yang bekerja di sana merasa nyaman, merasa suka. Ya. Terus kemudian best, nah ini mendapatkan hasil yang optimum. Artinya apa? Yield-nya juga besar, tapi tidak maksimal ya. Tapi cost production-nya juga paling minimum, konsumsi energinya paling minimum. Makanya hasilnya yang disebut dengan optimum ini ya. Nah, ini yang seterusnya proses yang baik apabila ini bahan baku yang digunakan mudah didapatkan sehingga menjamin kontinuitas dari produktivitas. Nah, ini ya, jangan sampai adik-adik mendesain ya memerlukan bahan baku yang susah ya. Bahan baku yang susah didapatkan ya, karena harus di treatmentnya itu lebih mahal. Ini hati-hati ya adik-adik, makanya ini jangan sampai terjadi. Nah, ini makanya bahan baku yang digunakan harus mudah didapatkan sehingga menjamin kontinuitas dari produktivitas. Prosesnya mudah dioperasikan ya. Jadi baik dari reaktan yang mudah bereaksi ataupun yield yang mudah dipisahkan ya. Nah, kemarin kita juga telah belajar bagaimana menjalankan suatu memilih separator ya. Bagaimana yang kita pisahkan terlebih dahulu. Salah satunya adalah kalau ada suatu komponen yang merusak reaktor atau mengkontaminasi, maka itu yang harus dipisahkan terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian ekonomis dan menghasilkan margin keuntungan yang optimal. Ya jelas ya, ada adik-adik mendirikan pabrik harus ada keuntungan yang optimal ya. Nah, karena untuk membayari para pekerja, terus membayari para pemegang saham dan sebagainya. Nah, ini yang limbah yang dihasilkan minimal atau zero waste. Nah, semua ini sekarang ke arah zero waste karena makin lama tempat penyimpanan limbah ya, apalagi ada limbah B3 itu adik-adik itu semakin mahal adik-adik. Dan itu menyebabkan cost tersendiri ya. Jadi hati-hati kalau bisa jangan sampai proses Anda itu menghasilkan suatu limbah atau apalagi limbah B3 ya. Itu harus adik-adik minimalkan. Nah, di sini ada choice of reactor performance ya. Tadi seperti yang saya di soal nomor 3C tadi ya. Jadi ini ada teori onion ya. Jadi kalau ada masalah maka yang kita lihat dulu jantungnya. Jantungnya apa? Jantungnya proses itu adalah reaktor. Terus kemudian separation and recycle sistemnya di sininya. Terus kemudian heat recovery system, heating, cooling, and utilities, water, effluent, dan sebagainya. Jadi step by stepnya reaktor, terus kemudian lihat separation and recycle sistemnya, terus kemudian heat recovery sistemnya, heating and cooling utilities, baru water and effluent treatment. Seperti ini ya. Nah ini ya. Jadi the issue that will be a place for reactor. Nah ini ada reactor type, katalis, size, dan sebagainya ya. Saya rasa sudah diajari Pak Anas ya. Jadi ini yang adik-adik harus review kembali ya. Apa yang dinamakan batch reactor, continue ya. Terus kemudian ada plug flow dan sebagainya. Nah, ini adik-adik harus harus kembali. Ya. Ini kerugiannya ini ya. Jadi saya rasa sudah diajarkan sama Pak Anas ya. Jadi perbedaannya antara CSTA dengan TFR ya, plug flow. Nah, ini jangan sampai salah dalam menggambarkan reaktor plug flow dan CSTR ya.
Terus kemudian reaction pad-nya. Nah ini ya, bagaimana melihat reaction pad itu yang menggunakan economic potensial ya. Jadi parameter economic potensialnya itu ada dicari. Nah itu yang paling menguntungkan yang besar IP-nya ya. Nah ini ya example 15.1 ini adik-adik bisa pahami bagaimana pad 1, pad 2 dihitung IP-nya ya. Jadi dilihat yang P3, nah ini ya. Terus kemudian dibandingkan ya. Di example 15.2-nya. Ya. Terus kemudian untuk reaktor performance ada polymerization, ada biochemical. Nah ini definisinya saya rasa adik-adik sudah bisa baca di situ ya. Nah terus kemudian apa yang dinamakan dengan conversion, selectivity, dan reactor yield ya. Ini kadang-kadang banyak yang keliru adik-adik pada saat mengerjakan skripsi maupun pabrik ya. Hati-hati adik-adik ya. Biasanya kelirunya antara selectivity dengan yield ya. Bisa produk produce per reaktan consume. Nah ini per reaktan feed to the reaktor. Nah ini ya. Nah ini saya rasa ini soal-soal ya yang pernah saya buat ya untuk EAS ya, berarti konsekuensinya tidak boleh lebih tinggi. Nah ini pernah saya kemarin saya minta Pak Anas untuk menjelaskan. Sudah dijelaskan ada nih? Halo? Nah ini distillation sequencing ya. Jadi ini kayaknya ada di dalam ya, jadi sudah Mas Habib ya menjelaskan sequence-nya ya, mana yang direct, mana yang indirect ya, itu adik-adik harus ini pahami. Terus kemudian ada batasan-batasan ya. Jadi sequence ini bisa bilang apabila ada batasan ini ya. Ini yang adik-adik ingat ya, safety consideration, reactive and sensitive component, corrosion problem ya, terus thermal decomposition dan sebagainya. Terus choice of sequence ya, jadi ada hierarkis 2, 1, 2 dan 3 dan 4 ini tidak berlaku apabila ada ini ya, jadi harus diingat ya, kalau ada soal maka dia harus lihat itu ya batasan tadi. Terus ini example 11.1 ya, jadi bisa lihat kemudian ternyata ada ada tabrakan ya. Jadi menurut satu yang harus disediakan D sama E dulu, tetapi menurut peristiwa berbeda dan sebagainya. Nah ini bagaimana supaya mana yang lebih baik? Nah itu dijadikan dengan tadi beban paper yang minimum itu yang adik-adik pilih. Nah tadi sudah dijawab di pertanyaan dia. Tadi saya rasa sudah. Terus kemudian ini sudah pernah saya bahas ya adik. Terus kemudian untuk head passenger network. Nah tadi ya. Jadi kita memahami dengan teori tadi onion tadi ya. Jadi kita lihat reaction untuk melihat energi, minimum energi recovery-nya, reaction dan separation-nya. Terus kemudian dari utilities itu kita melihat cost of energy. Jadi satisfy the energy requirement-nya. Terus dari head exchanger network kita lihat investment-nya. Identify the energy saving head exchanger. Jadi untuk meminimalkan cost-nya tadi ya, dengan mensinergikan antara aliran panas dan aliran dingin. Ini bisa. Ini sudah saya jelaskan. Nah ini ya soal-soal ini ya, jadi bagaimana cara membuat ini dengan composite bulb. Jadi jaraknya delta T minimumnya itu misalnya diminta 10, berarti jarak yang paling dekat itu harus 10 dan itu merupakan temperatur pinch-nya ya. Yang lainnya pasti lebih dari 10 ya, seperti itu. Tadi di sini bisa dicari kisinya ya. Terus kemudian ini KH, terus kemudian di sini di recovery-nya. Nah, terus kemudian dibuat seperti ini tadi prosesnya analisa, jadi dibuat sehingga dapat seperti ini ya desainnya. Ini contoh soal ini. Nah, ini yang penting adik-adik. Jadi di sini yang dimaksud dengan optimum. Nah, ini kan ada
trade off antara modal ya, kapital dengan energi ya. Ya, jadi jumlah T minimumnya dia lebih besar, pasti energi yang dibutuhkan akan lebih besar. Tapi kapitalnya ini dia akan turun ya untuk delta T minimumnya yang makin besar. Tetapi mana yang lebih optimum? Ya ini kita lihat totalnya. Di sini di mana energinya itu konsumsinya dia juga tidak begitu besar dan kapitalnya dia rendah. Nah, ini yang dinamakan dengan yang optimum. Nah ini what is the pinch? Nah ini sudah ya. Jadi ada di sini temperatur pinch-nya ya. Ini syarat-syaratnya jadi harus ingat mana yang syarat untuk di atas pinch maupun yang di bawah pinch-nya ya seperti ini. Ya. Oke, saya rasa ini sudah bisa dikerjakan ya. Oke, begitu juga bagaimana kalau split ya. Nah ini ya, jadi di split ini supaya bisa dipasangkan adik-adik ya antara tadi syarat dari atas karena tidak cocok, maka dia harus di split supaya ini ya. Ini cara splitnya sehingga bisa dipasangkan yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa dipasangkan nanti. Ini oke, cascade ya, saya rasa sudah semua ya. Terus kemudian ini disadvantage method. Nah ini reaction, separation and recycle system ya for continuous process. Nah ini ya harus yang adik-adik we must to do ya, minimize waste and increase the selectivity. Ini dalam pemilihan separator adik-adik ya. Jadi supaya adik-adik bisa meminimalkan waste-nya ya, jadi memilih apakah separatornya dilakukan untuk produk yang mana dulu yang akan dipisahkan. Untuk minimal tujuannya adalah untuk minimize waste-nya dan increase the selectivity. Nah, seperti ini ada berbagai macam kasus yang pernah saya ajarkan ya. Jadi bila reaksinya seperti ini fit menjadi produk, nah ini fitnya masuk ke dalam reaktor dengan catatan dia tidak terkonversi 100%, maka di sini ada fit yang sisa dan produk. Terus kemudian kita lakukan separasi antara unreacted fit sama produknya. Kemudian unreacted fit ini kita kembalikan, kita recycle untuk diproses ulang sehingga kebutuhan fit yang digunakan di sini bisa minimal karena menggunakan fit yang tidak bereaksi ini. Nah, kemudian menjadi suatu produk. Nah, apabila terjadi reaksi seperti ini, jadi ada byproduct ya. Jadi tidak hanya produk di sini ada byproduct. Jadi reaksi yang primary atau yang secondary. Jadi ada fit menjadi produk menjadi apabila diteruskan menjadi byproduct. Nah, di sini adik-adik ada 3 skema ya, 3 skema dalam pemisahan, yaitu apabila produknya bisa dipisahkan terlebih dahulu ya. Nah, ini dilakukan separator di sini, produknya dipisahkan, terus kemudian baru byproduct dan fitnya. Nah, itu tergantung dari boiling point ya, antara ini mana yang lebih bisa dipisahkan terlebih dahulu apabila dia menggunakan separatornya adalah destilasi. Nah, ini macam-macam jenis separator ya. Terus kemudian apabila produk dan byproduknya sulit dipisahkan. Nah, mau tidak mau berarti separatornya itu memisahkan antara unreacted feed dengan byproduct plus produknya. Nah, itu kemudian feednya dipisahkan terlebih dahulu, terus kemudian baru produk dan byproduknya. Nah, apabila kita sangat kesulitan ya untuk memisahkan antara feed dan byproduknya itu ternyata terlalu mahal alatnya, separator yang digunakan, maka kita bisa lakukan purge ya. Jadi beberapa dibuang ya, di purge ya, sehingga feed dan byproduknya ini produk bisa dipisahkan sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi save the cost of separator, raw material loss-nya jelas pasti lebih besar ya.
karena ada dispersal cost-nya. Use if separation of feed and byproduct is too expensive. Nah, ini alasan kita menggunakan persnya ya. Ini compression ya. Terus apabila ada recycling byproduct ya. Jadi untuk improve dari selectivity. Nah, ini feed menjadi produk. Nah, feed menjadi byproduct dikembalikan menjadi feed untuk memperbesar selectivity. Ya, jadi produk desired ya. Produk desired plus reactant consume in the reactor. Nah, ini makanya untuk memperbesar selectivity. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini feed dimasukkan ke reaktor, feed tambah produk menjadi byproduct. Nah, ya di sini recycle feednya, terus kemudian produk ditambah byproduct ini dipisahkan ya. Nah, sebagian dibuang, terus byproductnya itu di recycle karena diharapkan akan menjadi feed ya, bergeser menjadi feed sehingga produk yang dihasilkan di sini menjadi lebih besar. Nah, ini adalah salah satu cara untuk dia berupa recycling dari byproductnya apabila ada terjadi reaksi yang seperti ini. Nah, terus kemudian recycling byproduct or contaminant that damage the reactor. Nah, it is clearly disable to remove. Nah, ya, komponen yang utama yang mengkontaminasi itu dipisahkan terlebih dahulu, gitu ya. Terus di sini apabila ada feed impurities, ya ada impuritiesnya. Nah, ini feed ditambah impurity itu dipisahkan terlebih dahulu sebelum masuk reaktor nanti. Jadi jangan apabila impuritinya ini tidak dipisahkan, maka akan merusak kinerja dari reaktor. Jadi impuritinya itu ditreatment terlebih dahulu, dibuang ya, diseparasi. Jadi impuritinya dibuang, kemudian setelah itu baru feednya ini dimasukkan di dalam reaktor. Nah, terus kemudian reaktor terjadi di sini ada feed dan produk. Nah, ini dengan catatan bahwa treatmentnya ini tidak membuat cost production-nya meningkat ya. Kalau cost production-nya meningkat jauh, maka adik-adik harus desain ulang ya. Desain ulang prosesnya. Berarti ada sesuatu yang salah ya. Jadi supaya nanti bisa meminimalkan cost production, terutama pemisahan antara feed dan impurity ini ya. Terus kemudian yang cara B, feed impurity apabila tidak tidak merusak kinerja dari reaktor langsung masuk reaktor. Jadi masuk reaktor di sini feed yang tidak bereaksi akan di recycle kembali ya. Terus kemudian impurity sama produknya ini dipisahkan dengan separator ya. Ini dengan catatan bahwa impurity ini tidak merusak katalis yang ada di reaktor atau merusak kinerja dari reaktor ya. Terus kemudian ini yang C ya. Yang C ini feed ditambah impurity masuk ke dalam reaktor, di mana produknya ini bisa langsung dipisahkan ya. Sedangkan feed dan impurity-nya ternyata feed yang tidak bereaksi ini ternyata sangat sulit dipisahkan dengan impurity, maka produknya dipisahkan terlebih dahulu, kemudian feed tambah impurity baru dipisahkan selanjutnya ya, di separator selanjutnya impurity dikeluarkan, terus kemudian unreacted feed dimasukkan kembali ke dalam untuk direaksikan di reaktor ya. Nah, itu begitu juga selanjutnya dan seterusnya seperti ini ya. Oke, saya rasa ini adalah contoh-contohnya. Nah, adik determine alternative recycle. Nah, ini ya. Jadi adik membuat pad-nya ya, terus kemudian kira-kira dihitung ya. Mana yang lebih baik dari step-step tadi ya. Terus kemudian juga di sini ada gancat tadi ya. Kotak-kotak ini jadi satu proses itu berapa nanti cycle ininya ya, cycle-nya. Satu cycle berapa ininya. Saya rasa itu adik-adik yang bisa saya sampaikan. Saya rasa ini tidak perlu sampaikan. Ada pertanyaan kah adik-adik terkait ini? Mas? Saya ingin bertanya. Silakan Mas Habib. Baik Pak, ini mengenai Mas Haris atau Mas? Oh,
Monggo, Mas. Oh iya. Mengenai kuis tadi, Pak. Itu saya masih belum bisa menemukan alternatif desain grid-nya, Pak. Jadi saya hanya menemukan satu desain optimum saja. Itu bagaimana ya, Pak? Anda split CP-nya, Mas. Itu kan desain lagi, Mas. Alternatif desain lagi. Yang penting tidak menyalahi syarat yang di bawah pin sama di atas pin itu loh, Mas. Misalkan itu satu alternatif, Mas. Tapi kalau misalkan itu tidak di split ya, Pak, itu nanti tidak ini, Pak, tidak QC minimumnya itu enggak memenuhi cascade-nya tadi. Ya, itu berarti Anda temukan tuh yang optimal. Itu mestinya banyak, Mas, kalau Anda Anda coba-coba ya, karena coba di sini yang penting alirannya habis, karena Anda sudah didesain. Jadi yang saya kan kasih tahu tipsnya ya. Jadi habiskan dulu delta H yang untuk pemisahnya ini. Misalnya aliran 1 ke aliran 3 ya. Aliran 3 itu 8 MW ya. Jadi selama CP-nya yang di atas itu dia memenuhi ya 8 MW ya, itu langsung dipertukarkan aliran 1 dengan aliran 3 sehingga langsung maksimal itu, Mas. Jadi tips itu jadi ada langsung bisa 8 MW. Ada juga bisa dibagi dua kan ya. 4 MW. Nah, itu bisa seperti itu, Mas. Ya, tapi saya ajari tipsnya untuk mendapatkan yang optimal kan harus ada langsung pertukarkan yang langsung dihabiskan itu. Sehingga itu mendekati desain yang optimal antara yang cascade dengan yang grid tadi sama, Mas. Seperti itu. Ya. Tetapi adik-adik bisa buat split saja. Kalau misalnya susah mendapatkan alternatif itu ya ada split CP-nya, itu adik-adik hitung nanti kebutuhan kisi sama KIH-nya. Itu Mas Afif. Jelas Mas Afif? Jadi kalau misalkan yang 8 tadi itu dibagi 2, 4 gitu ya, Pak. Itu kan yang 1 dari 1 ke 3. Nah, yang 4-nya lagi itu nanti bagaimana ya, Pak? Maksudnya? Tadi kalau Pak Hakun bilang tadi yang stream 1 ke stream 3 yang di atas pins itu 8 MW max-nya. Nah, itu kalau misalkan 4 itu bagaimana ya? Kalau itu contoh, Mas. Contoh kan itu kan nggak istilahnya nggak optimum ya. Tapi kan itu kan membuat HE-nya dia jauh-jauh lebih banyak ya. Kan bisa Mas di split 4 nanti kan muncul temperatur itunya T-nya itu Mas. T-nya itu kan batas, misalnya di satu itu kan ada temperatur, misalnya batas atasnya itu kan yang 250, nanti untuk HE1 berapa ya, terus kemudian HE2 itu dengan catatan 4 MW itu Mas. Jadi nanti kan kebutuhan HE-nya kan besar, jadi nambah 1 kalau kayak gitu. Oh, jadi untuk alternatifnya itu melihat jumlah HE-nya Pak, untuk variasi. Bisa seperti itu, tapi yang penting jangan menabrak syaratnya syarat di batas atas pins itu CPA lebih kecil atau sama dengan apa gitu ya, CPC ya. Nah seperti itu Mas. Ya, yang penting itu, tapi kan masalahnya tidak masalah. Anda buat 2 itu kan tidak masalah Mas. Tetapi nanti konsekuensinya jumlah HE-nya lebih besar kan gitu ya. Iya Pak. Nah itu kan akan muncul temperatur misalnya di 1 itu kan ada 4/4 berarti antara 250 ke HE1 kan ada temperatur berapa ya. Terus kemudian ada yang HE2 itu bisa dihitung juga dari kan tadi temperatur di HE1 bisa ketemu ya. Terus kemudian berarti dari si HE1 ke HE2 atau ada dari 160 ke HE2 itu temperaturnya berapa itu bisa ketemu. Yang jelas pasti temperaturnya di bawah 196,7 itu ya. Iya. Nah, seperti itu Mas. Tapi jelas tidak optimum. Kenapa? Karena apa? Jumlah HE-nya dia lebih besar. Seperti itu Mas.
Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama. Ada lagi pertanyaan adik-adik kalian? Pak, izin bertanya Pak. Yes, Mbak siapa ini? Ninda Pak. Oke, Mbak Ninda. Pak, izin bertanya terkait ganjar Pak. Kenapa ganjar? Kan itu kan ada yang misal kayak kalau misal pakai batch pakai apa namanya reaktornya batch itu perhitungan cycle time-nya itu seperti apa ya Pak ya? Itu panjang itu Mbak. Iya Pak, soalnya kemarin itu ditanya waktu ini, cuma kami masih bingung gitu Pak. Jadi mungkin dari Bapak ada saran gitu. Ganjar untuk apa namanya reaktor batch itu apa namanya itu kan reaktor itu kan yang penting apa namanya misalnya aktivitas A, B, C ya. Nah itu kan apakah dia bisa di split yang A sama B sama C. Jadi A itu tidak perlu sampai habis, bisa di split ke B terus dan AC. Nah itu dijadikan yang paling kecil satu cycle cycle-nya itu berapa itu loh Mbak. Seperti itu. Oh. Itu kan ada di apa namanya di Sinto ya. Iya Pak. Berapa? Itu ada coba ada apa namanya mana yang bisa di apa namanya diselipi lah istilahnya ya. Jadi proses A misalnya 5 jam ya. Proses B 7 jam, proses C 7 jam. Nah itu apakah kita menunggu apa namanya reaksi A itu habis baru reaksi yang B itu jalan, aktivitas B jalan, ataukah bisa disisipi sehingga bisa cycle time-nya itu bisa lebih kecil itu loh Pak, untuk menjadi satu siklus itu. Oh iya baik Pak. Baik. Nah itu yang itu ada di situ halaman berapa lupa saya. Ya jadi itu apa namanya ada bisa di ini ya, bisa namanya apa namanya paralel istilahnya ya. Nah, jadi kalau misalnya dari A selesai dulu, terus kemudian B selesai dulu, C selesai dulu, nah itu kapan nanti ya bisa kayak apa punya saya itu batchwise solvent extraction itu kalau satu cycle habis ya itu bisa 1 hari. Nah kalau proses 1 hari A selesai terus kemudian baru masuk yang kedua, waduh sampai kapan selesainya ya? Iya Pak. Berarti untuk ganjar itu yang cycle time-nya lebih sedikit gitu Pak ya? Lebih kecil gitu ya Pak? Oh ya. Iya betul, itu yang dipilih ya. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Kadang-kadang sama-sama kadang-kadang ditambah dengan storage ya, atau storage sehingga reaksi itu selesai disimpan di storage dulu baru sambil jalan. Bisa gitu. Running lagi gitu. Oh ya Pak. Atau jumlah apa namanya, misalnya reaktornya ada 3 di paralel gitu ya. Oh iya Jadi Pak. bisa masuk ke step selanjutnya atau kita menggunakan satu reaktor langsung besar. Nah, itu tergantung nanti hitungannya itu tadi waktu apa. Ininya apa namanya waktu tunggunya itu ya, jadi seperti itu Mbak Dinda ya. Iya Pak iya. Nanti lihat kecepatan pokoknya yang cycle time-nya lebih kecil itu yang dipakai karena terkait dengan misalnya untuk menjadikan satu proses menjadi produk itu untuk satu siklus ada yang 1 hari ya, terus ada yang cuma 8 jam, ada yang cuma 4 jam ya, dipilih yang paling kecil itu. Karena kenapa? Misalnya 1 hari itu 24 jam ya, misalnya ada proses yang 4 jam itu dia menghasilkan produk sudah 6 kali dari yang proses yang pertama itu. Nah itu yang dipilih jelas yang 4 jam itu karena revenue-nya dia akan jauh lebih besar daripada yang 1 hari tadi, walaupun cost-nya lebih mahal yang 4 jam. Nah itu akhirnya ada trade-off tadi, hasilnya kalau 6 kalinya itu apakah lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang apa namanya yang 4 jam tadi cost-nya itu. Nah, trade off di sana Mbak Dinda ya. Oh iya Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Jelas ya Mbak Dinda? Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Saya ada pertanyaan. Boleh Pak? Silakan. Iya. Boleh Mas. Ini yang tadi yang coach Pak, itu kan tadi di split antara yang produk dan dikembalikan ke reaktor ya Pak. Itu untuk optimal split dari produk bawahnya reaktor itu produk bawahnya separator itu berapa banding berapa ya Pak? Terima kasih. Mana sebenarnya saya lihatkan yang ini aja sekalian. Yang Anda maksud yang
yang first ya. Sebentar, saya ambilkan. Nah ini ya Mas ya. Oke. Iya Pak. Pertanyaan Mas, apa Mas? Ini kan dari produk bawahnya di first antara yang fit plus dari produk dengan dikembalikan ke reaktor ya Pak untuk di recycle. Nah ini untuk optimalnya pembagian splitnya ini berapa banding berapa antara yang kembalikan ke reaktor dengan yang dijadikan yang jadikan produk ini Pak? Itu jawabannya harus disimulasi Mas. Jadi simulasi nanti ya. Jadi kalau misalnya dikembalikan ke sini ya untuk menjadi produk, nanti yang produknya yang paling maksimal itu Mas. Jadi nanti misalnya 1:2, 1:3. Nah parameternya apa? Ininya nanti yang menghasilkan hasil yang lebih banyak itu yang dipilih Mas. Terus kemudian yang di purge ini kalau misalnya ini ya. Jadi itu batasannya pertama ini ya produknya semakin besar. Yang kedua kalau ya byproduct ini ternyata mencemari lingkungan. Ya, dia sebagai limbah Mas, limbah berbahaya. Ya misalnya. Dari lagi. Jadi ini harus diminimalkan sehingga di purge ke sini diharapkan nanti menjadi produk. Nah, ternyata terus ada batasan lagi. Kalau byproduct-nya ternyata kalau kebanyakan akan mengganggu kinerja reaktor. Nah, mau tidak mau kan yang di purge yang di sini yang paling banyak dibesarkan. Dengan catatan nanti produk yang di sini yieldnya itu tidak berkurang sangat jauh Mas. Jadi, nah itu disimulasikan mana alternatif yang paling bagus. Nah, kalau adik-adik mau mencari ini nanti itu labnya Pak Ri itu ya yang rancangan proses itu bisa mendesain seperti ini Mas. Dia memakai software ISIS, Aspen. Nah seperti ini bisa adik-adik bisa ini mana sih komposisi yang terbaik. Parameternya apa? Dengan produknya tadi yield produk semakin baik. Terus kemudian di sini risknya itu minimal. Keluarin ya. Seperti itu Mas Haris. Jelas Mas? Ya baik. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi adik-adik? Siap ya untuk EAS ya? Ini tidak sulit ya. Jadi kalau adik-adik melihat tadi yang apa saya review, kata-kata yang saya tekankan ya, terus kemudian kuis-kuis saya tadi ya sudah kita bahas sama-sama ya. Jadi adik-adik tahu sendiri nanti nilainya berapa ya. Nah dari tadi ya jawaban-jawaban itu ya. Jadi kan ada koreksi dari saya, adik-adik sudah tahu nilainya saya kira-kira berapa ya. Nah seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik. Untuk EAS-nya ini ada teorinya berarti ya Pak? Ada teorinya, ada. Teorinya sekitar ya kayak soal kuisnya Anda itu ya. Baik Pak. Soal kuis juga iya. Jadi saya ingin adik-adik juga paham terkait dengan konsep ya. Ya. Jadi maksimal dari kuis soal teori itu sekitar 30%-nya, Pak. Ya. 30% lah maksimal. Ya, jadi misalnya ada soal 3 maka 1 soal ini ya. Seperti kuis 2 itu persis ya. Soal teori akan seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi adik-adik sebelum saya akhiri? Jelas ya? Saya berharap minimal itu nilainya B, saya berharap ya. Jangan sampai kurang dari B adik-adik ya. Nanti kalau kurang dari B berarti adik-adik ya mohon maaf tidak belajar yang maksimal ya, karena adik-adik sudah kita bahas kuisnya ya. Jadi tadi rekaman videonya saya share ya, monggo dipelajari adik-adik ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas adik-adik? Jelas Pak. Jelas ya. Oke. Kalau sudah jelas, saya akhiri ya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya selama mengajar dari minggu ke-6 ya sampai minggu terakhir ini ya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata, terus kemudian kurang maksimal ya. Itu mohon maaf sekali ya. Terus kemudian
Yang kedua, saya berharap jadi apa nanti yang saya ajarkan ini tidak hanya nilai adik-adik bagus, tetapi bisa diimplementasikan nanti selama sampai adik-adik bekerja nanti ya. Itu yang penting, terutama konsep head exchange network ya. Karena saya lihat banyak industri kita itu tidak begitu paham ya bagaimana mengoptimalkan ya aliran panas dan aliran dingin supaya mereduksi cost-nya. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari teknik kimia ITS ya. Jadi bisa mendesain suatu proses ya yang optimal. Ini ada mata kuliahnya yang namanya dengan sintesa proses ya. Nah, ini sangat penting adik-adik bisa terapkan di dunia industri, karena dunia industri ternyata banyak yang belum memakai konsep hand ini. Jadi aliran panas dan aliran dingin dibuang percuma ya. Padahal di step selanjutnya membutuhkan pendinginan, membutuhkan pemanasan. Nah, itu bisa dipakai ya. Nah, itu ya. Oke. Rasa itu yang bisa saya sampaikan adik-adik. Terima kasih atas perhatian selama ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak.